Selamat datang di podcast 3D kali ini, duduk diam dengar. Perkenalkan, host Anda Alex. Hari ini kita akan berbincang dengan Bapak Presiden Indonesia, Infinite Four Player, dan juga anggota KPU Albert 343. Silakan memperkenalkan diri. Ya, halo, nama saya Infinite Four Player, Presiden Indonesia saat ini, dan saya maju ke periode kedua. Dan saya Robert di KPU pada pemilihan presiden pada bulan Desember 2021 ini. Oke, kita langsung aja ke sesi pertanyaan ya. Untuk pertanyaan pertama, untuk Pak Presiden, apa motivasi Anda hingga ingin maju untuk periode kedua? Silakan. Ya, saat ini motivasi saya ini karena ini mungkin cocok dengan kondisi sekarang pandemi ini. Banyak pemain Roblox Indonesia yang bergabung untuk bermain atau sebagai penggantinya sekolah membuat building kayak gitu, dan ini sangat penting sekali untuk saya sendiri untuk kita membuat komunitas dengan baik dan berdekat dengan teman-teman lain untuk menambah teman ya dari online terutama. Dan saya harap sih kondisi saat ini sangat berguna untuk kita semua, dan itu saja motivasi saya yang saya sampaikan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua, siapa calon wakil presiden untuk periode kedua dan apa alasan untuk milih dia? Sebelumnya saya mencari wakilnya agak susah karena terutama wakil kita sekarang Learn itu udah mulai pensiun, katanya tidak mau melanjutkan periode 2, dan hasilnya sebulan kemudian saya berpikir bahwasanya mungkin Davi, salah satu menteri kita, yaitu menteri luar negeri ya, itu saya lihat rekornya bagus juga, bahasa Inggris juga, dan ya saya milih Davi sebagai wakil presiden untuk periode kedua saya nanti. Dan ya Davi memang cocok menurut saya kalau saya lihat yang saya pilih wakil presiden saya kedua nanti. Oke, jangan kemana-mana dan tetap dengerin podcast 3D setelah iklan ini. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Setelah satu periode ini, apa prestasi atau pencapaian apa saja sih yang sukses dilaksanakan oleh Bapak Presiden? Saat ini yang saya lihat ini adalah PON, tetapi itu PON pertama kita, dan ya bisa dilihat cukup bagus, tapi untuk kedepannya kita mungkin lebih baik lagi karena sebelumnya ada dadakan, terutama staff itu mengatakan bahwa ada sekolah yang mulai hybrid, udah mulai masuk dan mengalami pengurangan staff ya itu. Tapi ya alhamdulillah lah kita sudah membuat PON dengan baik dan benar dan secara adil lah. Yang penting beberapa player Indonesia bergabung dengan perlombaan yang sangat berguna ini, dan juga kita juga udah bertemanan dengan beberapa negara luar ya, terutama dari ASEAN dan Eropa, Asia lainnya dan sebagainya, untuk menambah helai dan menambah pertemanan dari luar ya, sedangkan kita keluar dari the United Nations atau PBB ya, walaupun kita keluar dari PBB tapi kita tetap mencari solusi untuk mendekati dengan beberapa negara ya, dan kita juga mengikuti ASEAN, rapat ASEAN Summit bisa dibilang ya, untuk berdiskusi tentang peraturan undang-undang terbaru untuk ASEAN terbaru. Saat ini pencapaian saya masih tidak begitu banyak, tetapi ya itu mungkin berguna sekali ya untuk pemerintahan saya dan Indonesia saat ini. Oke, masuk ke pertanyaan keempat untuk Bapak Albert dari KPU. Kira-kira untuk pemilu ini apakah paslonnya akan lebih dari 3? Itu masih perkiraan ya, jadi ya belum pasti sih juga.
karena ya yang daftar juga masih terbilang lumayan banyak, tapi jumlahnya saya tidak bisa mengatakannya gitu. Ya, untuk pertanyaan terakhir, pemilu 2022 ini kira-kira akan diselenggarakannya kapan? Oh itu pokoknya 6 bulan sampai 7 bulan setelah bulan Desember lah. Itu berarti berarti itu kira-kira bulan Juli lah segitu. Ya, berarti Juli. Oke, pertanyaan lagi untuk Bapak Presiden mengenai hukum di Indonesia rencananya akan seperti apa? Dari bulan pertama kedua ini kita memikirkan masalah hukum untuk menghidupkan lagi. Sebelumnya ada, cuman ya kita belum ada data atau apa, jadi kita mau mempertebalkan lagi gitu. Dan sempat waktu itu ada juri, tapi pada saat itu mengatakan bahwanya masih belum kualifikasi itu terutama ya kan. Dan saat itu kita masih juga memikirkan hukum bagaimana caranya gitu, dan kita masih berdiskusi dan pada akhirnya di kemungkinan kalau saya pikir sih ya Agustus September ada salah satu menteri kita itu membuat sekolah, membuat atau bisa dibilang kayak pendidikan gitu untuk membuat orang-orang player Indonesia yang baru ingin join tentang hukum. Mungkin ada yang tidak, ada yang tentang pendidikan lain. Jadi ini bisa mempermudah kedepannya ya untuk mencari menteri baru atau staf baru gitu. Dan saat ini ya kita masih membahas kapan kita mulai, kapan kita buka, dan ini berdiskusi dengan beberapa menteri juga, dan semoga sih sekolah ini berguna ya untuk kita semua untuk kedepannya dan periode terbaru untuk administrasi terbaru juga ya. Jadi mereka tidak kesusahan gitu kedepannya untuk mencari menteri baru. Dan ya, saya berharap sekolah ini berguna sekali untuk seluruh rakyat IN yang mau bergabung untuk mengetahui tentang hukum atau tentang pendidikan lainnya yang di sekolah terbaru tersebut nanti. Oke, selanjutnya di periode Bapak ini banyak terdengar akan adanya Universitas Indonesia Pusaka. Bisa dijelaskan itu apa? Ya, saat ini saya sudah mendengar bahwa Universitas Indonesia Pusaka ya ini sangat baik sekali untuk rakyat nanti ke depannya, terutama nanti ya bahwasanya tidak hanya hukum sih, media untuk komunikasi juga, untuk mempelajari tentang bahasa Inggris di Roblox. Dan ya sebetulnya ini saya melihat bahwasanya orang Indonesia ini banyak menggunakan Inggris ini di Roblox terutama ya, jadi mulai lancar karena pronounce, grammar juga gitu. Kalau hukum ya mempelajari tentang hukum yang ada di IN tersebut, dan mungkin juga di real life ya. Jadi ya kayak semacam cerita-cerita gitu kan, untuk menuntut ilmu lah, membagi ilmu kan di Universitas Indonesia Pusaka tersebut. Dan sepanjang ini komunikasi sama hukum yang saya dengar, tapi katanya sih ada pendidikan lain kalau nggak salah, tapi semoga aja ya kedua itu yang sudah resmi ini ya berguna ya untuk kedepannya player Roblox yang nanti bisa bahasa Inggris atau membuat report atau membuat dokumen nanti. Dan ini efeknya gede loh, karena ya nanti bisa kedepannya bisa membuat dokumen dengan mudah nanti di real life, terutama pakai bahasa Inggris kan, nanti bisa dibantu lah gitu. Oke, mungkin cukup segitu bincang-bincang kita pada podcast kali ini. Apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Ya, untuk saya sih usahakan untuk mencoblos sesuai dengan isi hati kalian, dan pastikan untuk melakukan research dulu atau meneliti dulu bahwa visi misi calon yang kalian pilih ini cocok dengan
dan ideologi kalian gitu. Jadi jangan sampai salah pilih dan jangan sampai golput. Itu aja dari saya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Ya, dalam pemilu ini semoga pemilu ini dengan adil dan tanpa ada paksaan, dan saya berharap seluruh pendengar ini bisa mengikuti coblos di pemilu nanti. Dan itu saja yang saya berikan kepada rakyat Indonesia. Semoga pemilu ini berjalan dengan lancar. Ya, telah sampai kita di penghujung podcast kita kali ini. Terima kasih kepada tamu kita hari ini, Bapak Presiden dan juga Bapak Albert, dan para penonton setia podcast 3D. Kalau ada topik podcast yang kalian mau, bisa komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.